Polandia usik Rusia dengan mengganggu Kaliningrad, militer beruang merah autobombardir negara NATO ini. Musimy być gotowi na różne scenariusze, nie wykluczamy żadnego, dlatego zdecydowaliśmy o tym, żeby przerzucić wojsko bliżej granicy. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Beraninya negara di perbatasan Ukraina ini memercikan api ke Rusia. Akibatnya militer Rusia gak kasih ampun. Wilayah Kaliningrad Rusia diotak-atik Polandia dan dibikin geram. Ribuan pasukan pun dikerahkan dan nampaknya hal ini memang sengaja dilakukan Polandia untuk memancing ketegangan dengan beruang merah. Seperti diketahui, Polandia nekat mengubah nama kota Kaliningrad di perbatasan dengan Rusia. Perubahan nama tersebut membuat Rusia naik pitam. Melansir The Moscow Times pada Rabu, Polandia berhenti menggunakan nama resmi untuk kantong Kaliningrad Rusia dan kembali ke nama bersejarahnya, ungkapnya. Mulai sekarang, Polandia menyebut kota Kaliningrad sebagai Królewicz. Menteri Pembangunan Polandia Waldemar Buda mengatakan Kaliningrad sekarang secara resmi disebut Koningsberg atau Królewicz dalam bahasa Polandia. Dia mengatakan pihaknya tidak ingin ada unsur berbau Rusia di Polandia. Itulah sebabnya mereka memutuskan untuk mengubah nama dalam bahasa asli Polandia. Nama untuk daerah kantong yang berbatasan dengan Polandia dan Lituania itu sekarang akan digunakan dalam dokumen dan peta resmi. Itu tentu memicu kemarahan bagi Rusia. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyebut langkah Polandia sebagai proses yang mendekati kegilaan melampaui fobia Rusia. Kaliningrad sebelumnya dikenal sebagai Koningsberg. Ini merupakan kota yang diserahkan Jerman ke Uni Soviet setelah Perang Dunia II. Pada 1946, namanya diubah menjadi Kaliningrad. Nama itu diambil dari Mikhail Kalinin, salah satu pemimpin revolusi Bolshevik. Zelensky asik cari perhatian ke NATO. Rusia kembali bombardir kantor si pelawak di Kiev dengan puluhan rudal saat si mantan pelawak sedang asik mencari bantuan. Si pelawak makin kesini makin gak tahu diri. Setelah ingin menghentikan pemilu di Ukraina karena haus kekuasaan, kini malah asik pergi ke negara-negara barat untuk meminta persenjataan baru. Hal itu membuat Rusia mendapatkan kesempatan saat Zelensky lengah. Dikabarkan 10 rudal berhasil menembus istana Zelensky yang akhirnya merontokkan kantor kepresidenan itu. Sementara itu, Zelensky dikabarkan malah tak mau kembali ke Kiev karena takut keselamatannya terancam, namun membiarkan ribuan militernya menjadi korban yang tengah berada di garda terdepan.
Lantas hal ini membuat ribuan hingga jutaan warga Ukraina sadar telah dipermainkan oleh pelawak dalam invasi ini. Sementara itu diberitakan sebelumnya Rusia dilaporkan meluncurkan serangan udara di ibu kota Ukraina, Kiev, dini hari waktu setempat. Rusia menyerang Kiev dari udara untuk kedua kalinya bulan ini, ungkap Kepala Administrasi Militer Kiev, Sheriff Pokpo, lewat unggahannya di saluran Telegram hari ini. Belum ada informasi lebih lanjut yang tersedia tentang kerusakan atau korban akibat insiden itu. Angkatan Udara Ukraina mengungkapkan sirene peringatan serangan udara meraung-raung di Kiev selama 1 jam. Peringatan serupa juga berlaku lebih lama di bagian lain timur Ukraina. Saksi Reuters di Kiev mendengar ledakan menyerupai suara sistem pertahanan udara mencegat sejumlah target selama serangan udara itu. Di sisi lain dikabarkan jika para pemimpin NATO dikatakan bakal menetapkan rencana komprehensif untuk mempertahankan diri dari setiap serangan dari Moskwa. Kebijakan semacam ini adalah yang pertama kalinya dibuat oleh aliansi tersebut sejak akhir Perang Dingin. Rusia pun mengecam NATO dan kekuatan utamanya Amerika Serikat atas dukungan mereka untuk Ukraina. Moskow telah berulang kali memperingatkan bahwa potensi Kiev untuk bergabung dengan NATO akan ditanggapi dengan reaksi yang jelas dan tegas. Agresi militer Rusia ke negara tetangganya Ukraina yang kini telah memasuki hari ke-500 lebih itu telah menghabisi ribuan orang. Selain itu, perang itu juga telah memasuki hari hampir 1000. Dan selain itu, perang itu juga membuat jutaan orang terlantar dan mengubah wajah banyak kota di timur dan selatan Ukraina menjadi puing-puing, dan itu disebabkan oleh permainan NATO yang coba mengotak-atik Ukraina. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyebut langkah Polandia sebagai proses yang mendekati kegilaan melampaui fobia Rusia. Kaliningrad sebelumnya dikenal sebagai Königsberg. Ini merupakan kota yang diserahkan Jerman ke Uni Soviet setelah Perang Dunia II. Pada 1946, namanya diubah menjadi Kaliningrad. Nama itu diambil dari Mikhail Kalinin, salah satu pemimpin revolusi Bolshevik.